Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, terlebih dulu saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa firman yang akan kita bahas ini adalah firman yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu tentang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut ajaran Kristus. Saudara, di zaman akhir ini firman Kristus sudah sangat jarang dan langka disampaikan di dalam pemberitaan Injil karena tidak diminati atau kurang disukai oleh banyak orang. Mereka lebih menyukai firman kemakmuran jasmani, berkat, mujizat, dan kesembuhan daripada pengajaran firman Kristus. Saudara, kalau kita melihat keadaan zaman yang semakin banyak penyesatan yang terjadi, yaitu mengenai Injil kemakmuran. Sebetulnya Injil kemakmuran itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena Injil kemakmuran ini sifatnya adalah daging, bahkan akan menyesatkan bagi mereka orang-orang yang mau diselamatkan mengikut Tuhan Yesus. Karena saudara, di dalam kenyamanan dan juga kenikmatan jasmani itu, karakter kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Bahkan kita cenderung akan menjadi serakah, sombong, dan egois. Itu sama sekali bukan Allah kehendaki untuk manusia. Tapi di dalam ajaran Tuhan Yesus itu menekankan dalam hal pembentukan karakter batin yang merupakan perhiasan batin yang sangat berharga dan bernilai tinggi di hadapan Allah. Jadi saudara, yang mau mendengarkan dan mau mengikuti pengajaran firman Tuhan ini harus dengan cermat dan juga rasa haus dan lapar adalah orang yang mempunyai roh yang telah dijamah dan dibukakan mata rohaninya oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6, yaitu khotbah di bukit. Firman berbicara demikian: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan dan mendapatkan pencerahan dalam rohaninya. Saudara, firman Kristus ini mengajarkan untuk penderitaan, bukan untuk kenyamanan. Sebab dalam penderitaan itulah karakter kita bisa terbentuk. Saudara, jadi kita harus lebih lagi melihat kebenaran yang sesungguhnya. Janganlah kita nanti disesatkan oleh ajaran-ajaran yang memanipulasi firman Tuhan dengan ajaran Injil kemakmuran. Saudara, mari kita landasi firman Tuhan dengan Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya mulai yang ke-24 yang berbunyi demikian:
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara, sebelum kita bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, kita ini merasa memiliki diri kita sendiri. Kita seperti Petrus ketika masih muda, mengikat pinggangnya sendiri dan berjalan kemana saja yang kita kehendaki. Tetapi setelah kita tua atau makin dewasa rohani, kita harus mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Itu yang ditulis dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18. Inilah yang dimaksud dengan menyalibkan keinginan. Fenomena ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, "Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu," yang ditulis dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Sebagai pelaksanaan dari doa Bapa kami yang berbunyi, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Itu ditulis dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Jadi saudara, kedaulatan dan kehendak Tuhan yang harus diutamakan. Dalam kehidupan ini, kehendak Tuhanlah yang harus berdaulat secara penuh. Kita sebagai hamba-hambanya memberi diri tunduk terhadap kedaulatan dan otoritasnya secara penuh, baru dapat dikatakan taat sepenuhnya. Manusia memang dirancang untuk itu sejak diciptakan. Cepat atau lambat, saudara, setiap insan akan tiba pada suatu saat ketika ia tidak akan memiliki keinginan apapun atau dipaksa tidak memiliki keinginan apapun. Saat itu terjadi menjelang kita ini tutup usia. Seluruh organ tubuh kita sudah tidak dapat dipakai lagi atau rusak atau sakit. Di saat seperti itu, seseorang tidak akan mampu memiliki keinginan apapun kecuali Tuhan yang dapat menjadi sahabat yang abadi. Di saat seperti itu, kekayaan sebanyak apapun tidak dapat membantu kita. Barulah kita dapat menghayati bahwa kekayaan adalah mamon yang tidak jujur, yang menipu kita. Itu ditulis dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-9. Kekayaan ternyata terbatas kehandalannya. Saudara, sebelum kita menghadapi situasi yang memaksa kita meninggalkan segala keinginan kita di ujung maut, marilah kita belajar dari sekarang untuk dengan rela dan sukacita menanggalkan segala keinginan dari kita sendiri sebagai gantinya, dan mengenakan prinsip makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Gaya hidup yang diteladani oleh Tuhan Yesus.
kita wajib meneladaninya. Sebab setiap orang percaya wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Itu ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ketika kita menjadi orang percaya, gaya hidup inilah yang Tuhan kehendaki kita kenakan dalam kehidupan ini sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-29. Yesus itu menjadi teladan atau pelopor, lalu kita meneladani dan mengikutinya. Dalam hal ini yang diikuti adalah kesediaan hidup dalam kepenundukan terhadap otoritas dari Bapa. Saudara, meninggalkan keinginan itu bukan berarti tidak memiliki keinginan apapun, tapi mengisi jiwa kita dengan keinginan Tuhan. Semata-mata ini akan membuka kesempatan di mana kehendak Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Dalam hidup ini kita hanya mau melakukan kehendak Tuhan saja. Orang yang berhasrat melakukan kehendak Tuhan akan diberi kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak berhasrat melakukan kehendak Tuhan, ia tidak akan memberitahu apa yang dikehendakinya. Orang itu tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Harus selalu diingat bahwa ia tidak akan memberikan barang yang kudus itu kepada anjing. Artinya dan melemparkan mutiara kepada babi yang ditulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-6, yang artinya dia tidak akan memberikan barang yang kudus kepada orang yang tidak layak menerima. Jelas ia tidak akan memberikan sesuatu yang bernilai tinggi dan berharga kepada mereka yang tidak layak menerimanya atau yang tidak rindu mengerti firman Tuhan. Saudara, menyangkal diri dengan kesediaan meninggalkan segala keinginan bukan berarti kemanusiaan kita hilang. Kita tetap sadar bahwa kita tidak pernah menjadi siapa-siapa. Kita tetap manusia dengan segala unsur kemanusiaan yang utuh, tidak pernah lenyap. Dalam hal ini, Allah telah mengizinkan kita menikmati kesenangan sebagai manusia dengan berkat-berkat yang disediakannya bagi kita, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di satu sisi kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki olehnya. Di sisi lain kita tetap menjadi manusia dengan menikmati segala kesenangan yang diberikannya bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah. Maksudnya tidak ada kesenangan yang kita nikmati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk ini orang percaya memasuki proses untuk penyangkalan diri. Saudara, penyangkalan diri adalah suatu sikap dari ketetapan hati yang mengasihi Allah. Sikap yang berkata tidak terhadap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan berkata ya untuk kehendak Allah. Menyangkal diri merupakan kesediaan untuk meninggalkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, penyangkalan diri adalah menyangkal hasrat menyenangkan
diri sendiri yang kita warisi dari nenek moyang. Hasrat ini bertumbuh dan semakin kuat akibat pengaruh lingkungan yang jahat. Hasrat dosa ini harus dikikis dan dimatikan melalui penyangkalan diri agar benih ilahi di dalam hidup kita bertumbuh normal. Menyangkal diri juga bertalian dengan penghapusan segala pola berpikir dan filosofi hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, penyangkalan diri adalah sikap perwujudan ketetapan hati yang mengasihi Tuhan. Sikap yang berkata tidak terhadap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan ya untuk kehendak Tuhan. Menyangkal diri berarti kesediaan untuk menanggalkan manusia lama dengan hasrat dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dimiliki sebelum kita mengenal Tuhan. Hasrat inilah yang diwarisi dari nenek moyang, bertumbuh dan semakin kuat karena lingkungan yang memengaruhi. Hasrat dosa ini harus dikikis dan dimatikan agar benih ilahi di dalam hidup kita itu bertumbuh normal. Menyangkal diri dengan penghapusan segala pola pikir dan filosofi hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela melepaskan keinginannya sendiri dan taat kepada apapun perintah dan apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Semua visi, cita-cita, dan kehendaknya diperoleh dari Tuhan. Jiwa yang menjadi bejana, yang menerima tuangan daripada kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita menyangkal diri secara benar, memadamkan segala cita-cita, visi, dan kehendak pribadi, juga rencana-rencana kita sendiri, maka lebih terbuka kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan rela. Tapi kalau kita masih memiliki cita-cita, visi sendiri yang diurusi, pasti bukanlah kehendak Tuhan, melainkan keinginan kita sendiri yang didahulukan. Orang yang seperti ini akan sesat oleh keinginannya, ambisinya, dan juga rencananya sendiri, sehingga pulang keabadian dengan tangan kosong atau tangan hampa. Marilah kita belajar mematikan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pada mulanya kelihatannya sulit, tapi kalau dibiasakan lama-lama akan menjadi suatu kesenangan. Saudara, menyangkal diri yang pertama, kita harus melepaskan belenggu kedagingan, yaitu seks, percabulan, keinginan tubuh. Itu ditulis dalam Galatia pasal 5 mulai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Yang kedua, yaitu menguasai diri dari keinginan mata atau duniawi, yaitu materialistik atau konsumtif. Ini adalah keinginan duniawi. Kita lihat di dalam surat 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu atau hedan. Itu ditulis di dalam Yakobus 4 mulai ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukanlah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, hedan atau hawa nafsu adalah sikap hidup yang hanya mencari kesenangan tubuh duniawi saja, dengan mengabaikan norma-norma firman Tuhan dan memanjakan hawa nafsu dagingnya. Yang keempat, saudara, yaitu kita harus melawan dan menundukkan keangkuhan, kesombongan, harga diri, dan gengsi, mencari penghormatan lewat penampilan. Saudara, menyangkal diri merupakan kesediaan untuk meninggalkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menyangkal hasrat untuk menyangkal dirinya sendiri dan keegoisan kita. Saudara, proses penyangkalan diri itu melibatkan Allah dan diri kita secara penuh. Untuk itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menjadi membimbing kita kepada kebenaran, memberikan pengertian-pengertian terhadap firman Tuhan. Itu ditulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Oleh sebab itu, betapa pentingnya firman Tuhan yang murni itu. Firman-Nya menuntun kita kepada kekudusan. Itu ditulis dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan adalah cermin kesempurnaan yang menjadi ukuran kehidupan kita.
yang membuat kita dapat mengerti tujuan ideal kehidupan kita. Bagi umat perjanjian baru, tentu firman Tuhan sebagai penuntun harus berpusat pada apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus serta tulisan Rasul. Roh Kudus juga menguatkan batin manusia agar melakukan firman Tuhan, agar kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Jadi saudara, jikalau ada orang yang memanipulasikan firman dan sudah keluar dari ajaran Kristus, yaitu Injil kemakmuran, itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Itu kita harus waspada. Maka marilah kita lihat itu ditulis dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Saudara, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Matius 18 ayatnya yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia datang ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jikalau tanganmu atau kakimu menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau tipang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan di dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi saudara, waspadalah terhadap orang-orang ataupun pendeta-pendeta yang menyesatkan, yang menjual firman untuk mencari keuntungannya sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Pastilah mereka akan dihukum Tuhan. Saudara, orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela melepaskan keinginannya sendiri dan larut dalam ketaatan kepada apapun yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan demikian seorang tidak memiliki visi, cita-cita, dan kehendak sendiri. Semua yang ada pada minat dan niatnya adalah semua yang disalinnya dari Tuhan. Jiwa menjadi bejana, di mana kehendak Tuhan dicurahkan dalam jiwa kita, sehingga pikiran dan perasaan kita dikuasai olehnya. Mengamati penjelasan di atas bisa timbul pertanyaan,
Apakah kehidupan seperti itu wajar? Bukankah manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak? Benar, saudara. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak. Tapi kehendaknya haruslah digunakan untuk memilih melakukan kehendak Allah penciptanya. Dalam hal ini, Sang Pencipta, yaitu Allah, berhak menuntut ciptaannya untuk melayaninya. Bila kehendak manusia dipakai untuk melayani dirinya sendiri, berarti manusia menempatkan diri sebagai pemberontak seperti Lucifer, tidak menempatkan diri sebagai hamba. Saudara, kalau seseorang menyangkal diri secara benar, yaitu memadamkan segala cita-cita, visi, dan kehendaknya pribadi, maka akan lebih membuka kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan rela. Bila masih memiliki keinginan sendiri, cita-cita, dan visi-visi pribadi, bagaimana bisa melakukan kehendak Allah? Mengurusi keinginannya sendiri yang tidak pernah bisa dipuaskan. Ia akan terus bergerak, tiada henti, dan akhirnya dibelenggu oleh keinginannya sendiri. Ia tidak memberikan ruangan untuk Tuhan, semua untuk dirinya sendiri. Bila perlu dan bila mungkin, Tuhan juga hendak dipakainya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Dia beranggapan Tuhan ada untuk memuaskan keinginannya, bukan ia ada untuk memuaskan keinginan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan sesat oleh keinginan dan ambisinya sendiri, sampai ia menutup mata dan pulang ke abadian dengan tangan kosong. Jika dikatakan harus mematikan keinginan diri sendiri, artinya agar kita tidak membangkitkan suatu keinginan apapun dan bagaimanapun bentuknya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Anugerah dan kehormatan. Hidup seperti ini harus dapat dipandang sebagai suatu anugerah dan kehormatan, sebab sungguh adalah kehormatan kalau kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kita diperkenankan melayani perasaan dan kehendaknya dalam segala hal dalam hidup kita yang baru. Jadi jangan melakukan kehendak Allah karena kita takut dihukum. Lakukanlah kehendak Allah karena kita mau membahagiakannya. Kerelaan kita untuk melakukan kehendaknya, ini kita lakukan sekalipun sebenarnya ia tidak membutuhkan kebahagiaan dari kita. Ia pribadi yang maha bahagia, yang maha agung. Tetapi kalau kita boleh menyenangkan hatinya, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Saudara, sering kita berpikir bahwa penebusan darah Tuhan Yesus membuat kita bebas dari dosa secara otomatis dan tidak akan kembali dikuasai oleh dosa itu. Itu sebetulnya adalah pemahaman yang keliru. Memang kita telah ditebus oleh darah Yesus dan pengampunan dosa telah kita terima itu dalam hal pengampunan dosa asal. Tetapi akibat dosa yang kita lakukan tidak bisa dihapus oleh darah Yesus, dan kita masih akan terus cenderung berbuat dosa lagi. Itulah sebabnya kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Dalam hal ini kita
diposisikan untuk memilih hidup oleh roh atau hidup di dalam daging. Melalui kelahiran baru, roh kita akan mengalami penciptaan ulang atau diaktifkan kembali. Mari kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 berbicara mengenai kita dibaptis dalam kematian dari Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Saudara, kita juga diharuskan memikul salib kita sendiri. Firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salib, Tuhan katakan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Apakah yang disebut memikul salib? Saudara, memikul salib adalah memikul penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan dosa dari orang tua atau nenek moyang kita berdasarkan hukum tabur tuai. Dan juga memikul penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan dosa masa lalu kita dan dosa yang sekarang masih kita lakukan. Dan juga pikul salib itu penderitaan dari Tuhan sebagai ujian untuk meningkatkan iman dan memurnikan karakter kita terus-menerus sehingga menjadi sempurna. Saudara, memikul salib adalah penderitaan dari luar dalam mengikut Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat memikul salibnya setiap hari kalau dia masih mementingkan dan memperhatikan dirinya sendiri dan tidak bersedia untuk menyangkal diri. Memikul salib melukiskan keadaan seseorang seperti orang yang dihukum mati. Dia berada pada jalan kematian. Dia sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hinaan, olokan, fitnah, tuduhan, dan lain-lainnya. Dia harus sudah siap untuk mengalami kerugian besar, bahkan perlakuan yang tidak adil, bahkan sampai aniaya. Mengapa kita diharuskan memikul salib? Jawabannya karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu
dalam hati kita. Kristus sedang mengubah karakter kita untuk menjadi seperti Kristus. Saudara, ada kelemahan-kelemahan dalam memikul salib. Yang pertama, oleh karena melesatkan keinginan daging dan perbuatannya. Karena kita itu memanjakan daging kita, sehingga kita tidak bisa memikul salib. Ingat, musuh kita yang terutama ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena daging menuntut untuk selalu dipuaskan. Yang kedua, sayang untuk membuang kelesatan dosa dan tidak mau disalib atau dimatikan di dalam menyangkal diri, karena dia ada di dalam tawanan hukum dosa. Yang ketiga, motivasi yang keliru untuk mencari keuntungan sendiri. Yang keempat, lahir baru yang macet, tidak mau mati, cuma mau enak. Seperti babi yang telah dimandikan kembali ke dalam kubangannya. Dibersihkan hanya di bagian luarnya saja, dalamnya masih kotor, sehingga waktu dia bertobat hanya sementara dan dia melakukan kembali dosa-dosa yang lama. Dia juga seperti anjing yang memakan kembali muntahnya sendiri. Kotoran yang telah dikeluarkan di sebelah dalamnya, tetapi tidak lekas dibuang jauh-jauh, lama-lama timbul seleranya kembali, yaitu keinginan kembali untuk berbuat dosa. Itu ditulis di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Demikian juga dengan kekuatan dalam memikul salib. Yang pertama, menolak dilesatkan dalam tabiat tubuh kita, sehingga membangkitkan hawa nafsunya. Kita tidak akan memanjakan tubuh. Tubuh harus dimatikan. Daging harus dilemahkan dengan cara tidak memberikan makanan, sehingga lama-kelamaan akan mati keinginan-keinginan dagingnya. Yang kedua, daging harus dimatikan, disalibkan terus-menerus sampai hilang kuasanya, baru kita kuat dan berkemenangan. 3, menolak keinginan memulai dosa, bukan hanya mengatur jumlah dosa, tapi harus menolak semua keinginan yang berdosa. Selalu memelihara kesucian dan tetap tinggal di dalam kesucian. Yang kelima, kita harus seperti domba yang disembelih sebagai korban persembahan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, semua itu bisa kita lakukan asal kita rela untuk melepaskan dan taat untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, pada zaman anugerah, manusia itu pasti diperhadapkan kepada salib, dan tidak ada keselamatan tanpa salib. Demikian pula keselamatan juga tergantung tanggapan, respon, dan tindakan kita secara nyata kepada setiap pribadi orang.
Tuhan memberikan pilihan bebas kepada masing-masing orang, tapi konsekuensi dari kehendak untuk memilih ini tidak bisa dibatalkan. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, yang harus dipelihara, dijaga dengan baik. Dan jangan memanjakan daging, karena daging selalu menuntut untuk dipuaskan, sampai seorang tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Orang Kristen yang belum diperbarui atau bertumbuh belum dewasa tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Ia akan selalu menambah apa yang sudah ada padanya, tidak pernah berhenti sampai fisiknya tidak berdaya. Saudara, kalau kita bisa melihat agama lain demi untuk bisa masuk ke surga, mereka rela hidup dalam pengorbanan untuk meninggalkan keduniawian, meninggalkan keramaian, kesenangan, dan kenikmatan dunia, dan bertapa di gunung-gunung. Umat Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan harus dapat menjalani kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan tubuh yang berdosa. Kita harus selalu aktif untuk mencari kehendak Tuhan. Kita harus selalu aktif dalam bimbingan Roh Kudus. Dan janganlah kita berjalan menurut akal dan pendapat kita sendiri. Saudara, pada zaman akhir ini banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara, bagaimana kita bisa berjalan mengikuti Kristus? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, untuk berjalan mengikuti Kristus, yang pertama kita harus belajar memahami pola pikir dan perasaan Kristus. Dengan yang pertama, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua adalah suka merendahkan diri, karena Yesus adalah rendah diri, merendahkan dirinya, dan juga mempunyai sifat yang lemah lembut. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi penebusan dosa di atas kayu salib. Dan juga Tuhan Yesus hidup penuh dengan kasih dan keadilan, dan penuh dengan belas kasihan dan kesetiaan. Berusaha untuk mengerti pikiran dan perasaannya melalui
perbuatannya. Dorongan perasaan dari motivasi dan pandangan Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pikiran dan perasaan manusia pada umumnya. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus yang berasal dari roh, bukan dari dagingnya. Yang kedua, belajar memahami persepsi atau pandangan Kristus. Persepsi adalah suatu pandangan atau cara melihat menurut apa yang diyakini dan dimengerti. Persepsi Tuhan hanya dapat dimengerti dengan hati, bukan dengan akal manusia, tapi harus dengan iman. Allah selalu bekerja melebihi daripada akal manusia. Lakukan saja setiap perintah Tuhan dengan iman, bukan dengan pertanyaan-pertanyaan, analisa, pertimbangan, atau argumen-argumen yang lainnya. Persepsi Tuhan, dia selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan juga persepsi Tuhan adalah kamu telah mati bagi dosa. Janganlah kita saling menghakimi. Dan juga kita harus mengampuni kesalahan orang lain, supaya kita juga nantinya diampuni oleh Tuhan. Jangan membuat saudara kita itu tersandung di dalam pekerjaan kita. Dan jangan juga mengumbar nafsu daging. Kita harus menjadi seperti Kristus, mengambil nilai-nilai sikap dan sifat karakternya, memiliki kesadaran dan akal budi nuraninya, memiliki standar kesucian moral dalam membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian kita harus mengetahui kehidupan Kristus dengan memahami perkataannya. Jadi setiap perkataan Tuhan itu harus kita pahami supaya kita bisa nyambung. Dan apa yang dilakukannya, ada tanda-tanda, ciri-ciri, cara-cara, dan gaya hidup, dan juga motivasi yang diperagakan oleh Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia. Dan dia datang untuk berkorban bagi orang lain. Dia mengajarkan, menanamkan disiplin, bukan dengan kemarahan, kekerasan, tetapi dengan kasih dan kesabaran. Dan juga hidup menurut jalan, cara, gaya hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan. Hiduplah oleh Roh, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dari penurunan, tetapi melalui tindakan penempatan Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, makin hari makin serupa dengan Dia dan mencerminkan kemuliaan Allah. Melalui kesaksian batinnya, mentaati suara daripada Roh, memperbarui cara berpikir dengan mengubah sudut pandang berpadanan dengan Injil Kristus. Melalui kebenaran firman Kristus yang tidak keluar dari ajaran-ajaran Kristus. Memberi makanan rohani pada roh kita
dengan memberikan peluang kepada roh kelahiran baru untuk merenungkan, meresapi, mengambil makna intisari daripada firman Tuhan, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan, dan juga melaksanakan amanat agung, menyampaikan kabar baik, menerjemahkan Injil Kristus, memperagakan menjadi kesaksian, dan juga mengimpartasikan, menularkan untuk orang lain, dan menggandakan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kekristenan itu logik dan cerdas, bukan mistik, logika yang maksimal, menembus batas kemustahilan, cara berpikir manusia. Saudara, kita akhiri dulu firman Tuhan yang kita bahas ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus, supaya kami diberikan pengurapan untuk kami memahami kebenaran-kebenaran di dalam firman yang kami dengar ini. Demikian juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan pengurapan untuk firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu lah yang harus diterima. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama